Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rozi Channel. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat alat gurahnya secara mandiri ya. Dan kemudian kali ini kita akan melakukan prakteknya. Kita akan melakukan ke mobil Vios Limo saya. Dan sekalian kita akan mengganti businya. Tuh. Jadi bagaimana prosesnya? Lihat video ini sampai full karena akan banyak penjelasan yang penting yang akan saya sampaikan nanti. Nah, langkah pertama kita harus buka cover mesin ini dulu ya. Ini ukuran bautnya bisa kita buka dengan kunci 10. Ini adalah kabel koil. Ini adalah koilnya. Koil itu akan menghubungkan ke busi. Jadi untuk membuka busi kita harus membuka koilnya tersebut. Dengan cara harus melepas soketnya. Jadi soket-soket ini kondisinya emang udah sangat getas, maksudnya udah lapuk. Ini sudah saya ganti, selebihnya belum. Maka untuk melepasnya juga harus hati-hati ya. Yang baru memang agak susah. Dan untuk membuka koil ini juga menggunakan kunci 10. Koilnya akan kita lepas satu persatu. Jadi teman-teman, biasanya mobil bekas taksi itu packing klepnya sudah getas ya. Jadi pada umumnya pasti kondisinya bocor. Dan kalau saya sudah sempat ganti packing klep atas, namun untuk sisi sampingnya ini sepertinya hasil silannya kurang bagus. Rencananya bakal saya ganti juga, bakal dibongkar juga untuk disilin ulang. Untuk membuka businya kita bisa gunakan kunci sok ya, ukuran 16. Sebenarnya ini ada karetnya, jadi ketika kita tancapkan ke busi, businya akan ngikut setelah kebuka. Tapi karetnya karena terlalu ketat, takutnya malah kunci soknya yang tertinggal di dalam, jadi nggak kita pasang karetnya. Jadi ke semua businya, keempat businya kita kendorkan dulu ya. Dan untuk mengeluarkan businya kita bisa gunakan koilnya ya. Beginilah kondisi businya ya. Sangat banyak sekali keraknya. Padahal sebelumnya ini sudah saya lakukan gurah mesin juga. Sekarang kan sudah 9.000 km ya. Jadi sebelumnya di kilometer 4.500 juga sudah saya lakukan gurah. Namanya juga mobil capek ya, mobil yang jarak tempuhnya udah banyak. Jadi kita nggak tahu lah kondisi di dalam ini seperti apa. Yang penting kita bisa merawatnya dengan baik sehingga mobil ini nggak rewel dan tetap nyaman dikendarai. Jadi karena ini sudah 9.000 km atau kegiatan gurah mesin kedua, businya akan saya ganti dan tidak dibersihkan. Terus teman-teman pasti bertanya ya, kira-kira carbon cleanernya kita menggunakan yang mana? Kalau saya sendiri menggunakan ya carbon cleaner model foam. Ini bisa teman-teman dapatkan di marketplace. Harganya juga relatif, ada yang dari 55.000 sampai ratusan ribu tergantung merek dan kualitasnya. Kemudian ada juga carbon cleaner yang dia berbentuk cair. Kalau ini berbentuk foam. Katanya sih kalau yang foam ini lebih ramah lah. Dalam artian dia tidak menyebabkan korosi, nggak terlalu kuat efek kimia. Dan biasa juga kalau yang pakai model foam, dia tidak harus disedot pakai alat sedot, tapi hanya bisa di cara starter aja gitu.
Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, ya kita harus menggunakan alat gurahnya. Jadi kita akan bereksperimen seberapa ampuh cairan karbon cleaner ini untuk membersihkan kerak karbon. Kalau untuk di dalam mesin, otomatis kita tidak bisa melihat ya. Maka kita eksperimen pada busi. Nah, biasa kalau masih melakukan gurah mesin yang pertama dan businya belum perlu diganti, biasanya hanya melakukan pembersihan pada busi ya. Ini kita coba ya. Jadi kondisi businya di awal seperti ini ya, jelas ya. Jadi memang modelnya foam. Dan foam ini akan bereaksi dan berubah menjadi cairan ya. Oke, bisa ya teman-teman lihat itu foam yang awalnya putih kemudian berubah warna karena reaksi terhadap karbon. Karbonnya mulai rontok. Jadi kurang lebih seperti inilah reaksi yang akan terjadi pada ruang karbon yang akan kita bersihkan nanti. Lumayan ya itu hasilnya. Biasanya juga kan kita butuh membersihkannya pakai amplas atau kertas pasir namanya. Tuh. Jadi kita menggunakan bantuan selang transparan juga ya. Kita arahkan langsung melewati lubang busi. Kita masukkan ke lubang berikutnya. Ini bukan selang bawaannya ya, jadi dia nggak rapet. Ini sebagai bukti bagaimana kotornya ruang bakar mesin ini ya. Sangat banyak keraknya. Tadi semprotan yang pertama ya, akan kita tambah lagi semprotan kedua. Kalau yang menggunakan jenis cairan, tinggal tuang langsung bisa keisi penuh. Ini karena kan modelnya foam ya, bentuknya foam, jadi dia bakalan naik. Dan ternyata saya memiliki selang yang lebih pas ya, jadi nggak perlu tumpah-tumpah lagi seperti tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini selangnya pas, jadi nggak meluber-meluber lagi. Di area ini bisa kita lap langsung ya, biar nggak mengotori bagian daerah yang lain. Kotor sekali mesin tua ini. Jadi ini biarkan lebih kurang selama 5 menit sampai dia bereaksi terhadap kerak-kerak karbon. A few moments later. Dan sekarang saatnya kita untuk mengeksekusinya. Posisikan biar nggak gampang tumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke lubang berikutnya. A few moments later.
kita menggunakan yang jenis foam, otomatis kan airnya cuma sedikit ya. Inilah hasilnya, sangat keruh banget. Oke, akan kita lakukan yang kedua ya. Jadi yang kedua ini akan kita berikan cairannya lebih banyak. Dan tolong pastikan dia itu masuk melewati lubang busi ya, biar jangkauannya lebih ke dalam, tepat di kepala piston. Wah, seperti cappuccino. Memang kalau jenis foam itu cairannya yang dihasilkan cukup sedikit ya. Ini tadi kita kasih foam yang cukup banyak, tapi airnya juga cuma sedikit. Sebenarnya alat ini untuk menyedot cukup efektif. Nah, begitu tadi prosesnya teman-teman. Ya, relatif ya. Ada yang menilai ribet, ada yang menilai mudah. Untuk koreksi lagi, bahwasannya agar gurah ini berjalan dengan baik, pastikan saat memasukin cairannya melewati lubang busi. Kemudian untuk menyedotnya juga, pastikan selang sedot ini melewati lubang busi juga. Karena kan ini memang lentur ya. Jadi kan di awal-awal juga ketika kita menyedot ini di awal-awal airnya tidak narik karena posisinya nggak pas dengan permukaan airnya di mana. Karena kan di dalam ini posisi airnya sendiri ke sulung sana. Makanya tadi ketika kita putar selangnya, kita arahkan, maka dia mulai kesedot. Gitu. Nah, yang namanya ada air di dalam ruang bakar itu kan sangat berbahaya, bisa menyebabkan water hammer. Seperti yang terjadi ketika mobil menerobos banjir. Bisa aja pistonnya patah, retak, ataupun masalah pada dalam mesinnya. Maka dari itu, untuk memastikan lagi kandungan air di sini sudah tidak ada ataupun hanya sedikit, maka kita lakukan cara berikutnya. Jadi cara berikutnya adalah kita akan coba starter mesin ini. Mesin ini tidak akan menyala karena busi yang tidak terpasang. Tujuannya agar ketika mesin starter, piston itu mulai memompa dan menekan cairan itu keluar. Tadi melakukan starternya ya sekitar 3-5 kali. Kemudian kita akan mengganti busi dengan busi yang baru. Saya menggunakan busi Denso original tapi yang biasa. Jangan kebalik ya, ulirnya bagian ulir di bawah ya. Kemudian kita akan kencangkan. Dan terakhir kita sambungkan koinnya.
coba hidupkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala, berarti nggak ada kendala, berarti bahwasannya penyedotan karbonnya sudah cukup bagus. Jadi karena kita tadi melepas soket, otomatis indikator engine-nya nyala ya. Caranya gampang untuk menghilangkan ini, caranya dengan merestart aki baterai. Jadi caranya kita lepas sambungan aki negatifnya. Kita lepas, tunggu beberapa saat, 5-10 detik. Kemudian kita sambungkan kembali. Dan kita lihat hasilnya. Bener kan? Indikator engine-nya sudah hilang dan mobil sudah berfungsi dengan normal. Nah, untuk membersihkan sisa-sisa cairan karbon pada ruang pembakaran, kita harus menahan mobil ini di RPM 2000 selama sekitar 1 menit. Maaf, sekitar 3000. Jadi hasilnya nggak jauh dari ekspektasi saya, kurang lebih berhasil, dan hasil pembuangannya juga asapnya nggak terlalu banyak. Jadi ketika asap itu keluar, itu merupakan sisa cairan karbon yang tertinggal di sini dan terbakar. Ketika asapnya sudah hilang, berarti sudah bagus. Yaudah, finishing terakhir. Oh ya, fungsinya gurah mesin ini adalah untuk meremajakan kondisi dalam ruang bakar. Karena kalau terlalu lama dibiarkan, seperti yang teman-teman lihat tadi, ruang bakar itu sangat kotor. Dan itulah yang menyebabkan mesin mobil kita itu ngelitik. Pasti ada ya beberapa dari teman-teman itu mesinnya ngelitik. Ngelitik itu ya bisa jadi karena salah posisi giginya ketinggian, dan salah satunya juga ruang bakarnya kotor. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.